wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi seperti biasa, kita berjumpa kembali di kajian pagi, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan ini beliau sudah ada di studio, sudah ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, para pemirsa Ahsan TV, nanti di sekitar 60 menit ke depan kita bersua, insyaallah Ustaz akan menyampaikan materi yang masuk ke hadis ke 141, insyaallah. Di sesi kedua ada sesi tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya seputar pembahasan materi yang disampaikan Ustadz, bisa menghubungi di 0218901603 untuk layanan telepon, atau di 081314455557 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Baik, untuk bersama waktu kita langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi hari yang cerah ini kembali kita duduk bersama di majelis ilmu, di majelis yang Rasulullah SAW banyak memberikan pujian kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Rasulullah mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka bersimpuhlah. Maksud taman-taman surga ay hilakul dzikr. Taman surga itu maksudnya adalah halaqah-halaqah zikir. Halaqah untuk mengingat Allah, majlis-majlis yang dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Karena ayat-ayat Quran ini bila dibacakan, hadis-hadis Nabi bila dibacakan akan membawa ketenangan bagi yang mendengar, bagi yang membaca. Maka saudaraku, jangan lemah, jangan loyo untuk terus semangat belajar ilmu agama. Terlebih lagi di akhir zaman ini yang Rasulullah menegaskan bahwa termasuk tanda akhir zaman adalah tersebarnya pena, tersebarnya tulisan. Maksudnya apa? Akhir zaman tulisan itu begitu banyak. Terlebih lagi zaman kita sekarang, tulisan begitu gampang tersebar, media sosial, ya, lewat pesan-pesan singkat, tapi tidak jelas sumber tulisan tersebut. Ini termasuk akhir zaman. Tidak jelas siapa penulisnya. Maka terkadang kita dapati tulisan-tulisan singkat, baik berbentuk flyer atau apa-apa, atau bentuk yang lain,
ini isinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam sebuah flyer ditulis, gantilah istrimu, berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim yang mendatangi putranya Ismail, kemudian hanya mendapati istrinya. Ketika istrinya ditanya begini, Ibrahim berpesan, gantilah tiang palang pintu ini, ya. Sehingga diambil dari kisah ini, kalau ada istri tidak bersyukur, suruh ganti langsung. Ini tulisan-tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan-tulisan yang lainnya, ya, yang juga perlu dipertanyakan. Kalau misalkan dalam hal bab nikah, jika ingin menikahi perempuan, maka tanyalah, kalau anak perempuan itu anak pertama, tanya tanggal lahirnya. Kemudian tanya tanggal pernikahan ibunya. Kalau dilihat waktunya tidak kurang dari 6 bulan, maka jangan dinikahi, karena itu indikasi anak hasil zina. Padahal tidak seperti itu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya pena, tersebarnya tulisan, kalau itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam, sesuai dengan Quran dan hadis, maka perlu disyukuri. Tapi yang patut menjadi perhatian kita, termasuk tanda hari kiamat, tersebarnya tulisan-tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudaraku, kita sudah masuk hadis ke 141. Imam Bukhari membuat bab khusus setelah kita selesai membahas tentang anak yatim. Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata, babun fadlul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab keutamaan seorang istri apabila dia bersabar terhadap anaknya dan tidak menikah. Maksud bab ini adalah ketika seorang wanita ditinggal suami, tinggal mati oleh suaminya, kemudian dia sabar mengurusi anaknya dan tidak menikah lagi demi mengurusi anaknya. Akan tetapi sangat disayangkan, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari derajatnya adalah hadis yang lemah. Kita baca saja, ya. An Auf bin Malik, ani Nabi SAW qala, ana wa mar'atun syaf'al khaddain, imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha, kahataini fil jannah. Nabi berkata, aku dan seorang wanita yang pipinya kehitam-hitaman adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia bersabar untuk mengurusi anaknya. Maka aku dengan dia seperti dua ini di surga. Ya, saking dekatnya. Tapi hadis ini hadis yang lemah, jadi kita tidak perlu perpanjang tentang makna hadis ini. Hadis berikutnya hadis nomor 142. Hadis 142, Imam Bukhari mengatakan, an Aisyah qalat, inilah adribul yatimah hatta yanbasita. Aisyah mengatakan, sungguh aku memukul seorang anak yatim sampai dia yanbasita, sampai dia mengkurap di lantai. Hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih, tapi bukan dari Nabi SAW, hanya sampai pada Aisyah saja. Hadis 143, nah ini yang berhubungan dengan bila seorang ditinggal mati anaknya. Hadatsana Ismailu qala hadatsana Malik an Ibnu Shihab an Ibnu al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamassahun naru illa tahillatal qasam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah meninggal
salah seorang dari kaum muslimin, 3 orang dari anaknya, maka kemudian disentuh oleh api neraka kecuali hanya sekedar saja disentuhnya. Illa tahillatal qasam, kecuali seperti terhalalkannya sebuah sumpah. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama adalah keutamaan bersabar atas musibah. Seorang muslim pasti diuji, pasti diberikan musibah selama hidup di dunia ini. Karena dunia adalah darul bala, darul imtihan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya. Jadi pasti ujian itu datang berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Saudaraku, jangan dikira ketika kita diberikan harta melimpah, ini adalah kebaikan saja. Bahkan bisa jadi menjadi sebuah keburukan bagi seseorang. Ya, sekarang kita mungkin melihat tetangga kita diberikan keluasan rezeki, kekayaan, kita bilang dia hidupnya nyaman, dia diberikan kenikmatan. Tapi bisa jadi itu adalah ujian. Kekayaan bisa menjadi ujian pada sebagian orang. Dengan kekayaan yang dimiliki, akhirnya tidak lagi beribadah ke masjid. Tidak lagi sholat berjamaah di masjid. Padahal dia diberikan kelebihan rezeki. Ya. Dulu ketika masih belum mapan, rumah masih ngontrak, rajin ke masjid. Rajin sedekah walaupun di kantong hanya 5.000, 10.000. Ketika sudah memiliki rumah, ketika sudah memiliki kendaraan, tidak lagi berangkat ke masjid, tidak lagi sedekah. Ini berarti kekayaan yang dia punya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kalian dengan kebaikan atau keburukan. Jadi kebaikan itu kadang menjadi ujian bagi kita. Diberi ujian dengan keburukan. Berupa sakit, berupa anak meninggal. Ya. Maka dunia itu adalah tempat darul imtihan. Tempat ujian, tempat cobaan. Di antara cobaan yang sering dialami oleh manusia adalah meninggalnya seorang anak. Meninggalnya seorang anak buah hati yang kita cintai. Baik dia di dalam kandungan, keguguran, atau sudah di luar kandungan, baru berapa bulan, berapa hari lahir, kemudian meninggal dunia. Ketahuilah saudaraku, menurut kita ini mungkin buruk. Anak kita meninggal, buah hati kita meninggal, padahal sudah lama dinantikan, tapi belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Rabbul Alamin. Ya. Keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Rabbul Alamin. Rasulullah mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu bukanlah darimu. Bukanlah darimu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala musibah tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mengatakan sekarang kita sedang pandemi corona. Dosa apa sehingga Allah menutup masjid-masjid? Dosa apa sehingga Allah membuat mati sekian ribu ratusan orang? Dosa apa sehingga Allah membuat manusia di rumah? Nah, ini nggak boleh. Ini namanya menyandarkan keburukan kepada Allah. Ya. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, sejelek, seburuk apapun musibah yang kita terima, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Kita yakini kebaikan, keburukan itu datangnya dari Allah, betul, benar. Tapi tidak boleh sebagai adab kepada Allah kita menyandarkan satu keburukan ini karena Allah yang melakukan. Ya, saya jadi begini, saya terkena COVID, karena Allah ini gara-gara Allah. Nggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, musibah yang dialami manusia berupa meninggalnya seorang anak, ini bukan akhir segalanya. Kita boleh bersedih yang wajar, tapi tidak sampai menentang takdir.
tidak sampai menolak takdir dengan mengatakan takdir itu memang kejam dan seterusnya. Maka musibah seorang hamba kalau dihadapi dengan kesabaran akan menghapus dosanya. Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan selamatkan dari api neraka. Jadi kalau anak yang meninggal ini akan membuat orang tuanya selamat dari api neraka. Maka jangan bersedihlah para ibu yang ketika buah hati kita meninggal dunia. Anda sudah mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang muslim yang ditinggal mati oleh anaknya dan dia mencari pahala dari musibah tersebut, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Tapi ingat, yang mencari pahala, ridho, bukan yang mencak-mencak. Apa mencak-mencak? Marah-marah, menolak, teriak-teriak, histeris. Jadi seorang muslim yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia sabar dan mencari pahala dari musibah ini, dia yang akan masuk surga. Dia akan terhalangi dari api neraka. Bukan yang ditinggal mati anaknya, kemudian memberontak, nangis histeris, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang seperti ini. Karena itu kaum muslimin, biasakan lisan kita ketika ditimpa musibah untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk marah-marah, bukan untuk melampiaskan isi hati kita, tidak, tapi ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah, sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Ya. Kita wajar para ibu kalau menangis yang wajar, nggak ada masalah. Ya sedih sudah mengandung misalkan 9 bulan dengan rasa payah, susah payah dialami, tidur pun susah. Kemudian begitu lahir, hanya beberapa hari anak kita meninggal dunia. Takdir mau diapakan lagi? Tinggal kita terima bagaimana musibah ini kita terima dengan lapang dada dan kita cari pahala. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Nah, seperti itu doanya. Bukan malah kita menolak, ya, bukan malah kita menentang takdir, tidak. Maka seorang muslim yang ditinggal mati anaknya, kemudian dia bersabar dan mencari pahala, dia yang akan masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimin salah satun minal walad illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang muslim meninggal 3 anaknya kecuali dia akan masuk surga. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini berita gembira bagi seluruh orang tua yang ditinggal mati anaknya. Apakah hanya ibunya saja yang masuk surga, suaminya tidak? Ya, karena ibunya yang mengandung, melahirkan, kemudian setelah itu meninggal, maka ibunya masuk surga? Tidak. Orang tuanya pun, suaminya pun dalam hal ini ikut kalau dia memang sabar. Walaupun suami ya tidak mengandung anaknya. Asalkan dia sabar dan mencari pahala dari musibahnya, insya Allah janji Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Kemudian hadis berikutnya berhubungan dengan keutamaan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. An Abi Hurairah anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu salasa faqala ihtadarti bihiwarin syadidin minan nar. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW dengan membawa seorang anak. Kemudian wanita itu berkata, ud'u lahu, wahai Nabi, doakan dia. Sungguh saya telah menguburkan 3 orang anak. Artinya aku sudah memakamkan 3 orang anak sebelumnya. Faqala, maka Nabi berkata, sungguh engkau telah memiliki penghalang yang sangat kuat dari api neraka. Allahu Akbar. Sahabat Abu Hurairah menceritakan ada wanita datang kepada Nabi sambil membawa anak dan minta didoakan. Wahai Nabi, doakan. Karena sebelum ini
3 orang anak saya sudah meninggal dan saya sudah makamkan. Mendengar bahwa wanita ini punya 3 orang anak yang sudah meninggal, maka Nabi mengatakan, sungguh engkau wahai wanita telah memiliki penghalang yang sangat kuat dari api neraka. Karena dengan meninggalnya 3 orang anak. Hadis yang mulia ini masih berhubungan dengan bab yang kita bahas, yaitu keutamaan seorang wanita yang seorang ibu ditinggal mati oleh anak-anaknya. Bahwa kabar gembira masuknya surga bagi seorang wanita yang kehilangan anak-anaknya meninggal dunia dikabarkan langsung oleh Nabi SAW dengan syarat sabar dan mencari pahala. Nabi mengatakan ketika saya sudah memakamkan 3 orang anak saya, Nabi bilang, engkau sungguh telah memiliki penghalang yang sangat kuat dari api neraka. Artinya dengan meninggal 3 orang anak ini, engkau terhalangi dari api neraka. Bergembiralah wahai para ibu, ya, bahwa kita ketika ditinggal mati anak kita, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah dan carilah pahala. Bahkan para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, jadi kalau ada anak yang meninggal, Allah mengutus para malaikat. Lihat keadaan hambaku ketika anaknya meninggal dunia itu. Apakah dia sabar memuji Allah SWT ataukah dia malah marah-marah? Lihat keadaan hambaku. Apa yang diucapkan? Kalau malaikat laporannya kepada Allah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya. Kalau dia memujiku, dia beristirja, maka Allah merintahkan para malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuknya rumah di surga. Yang disebut dengan nama Baitul Hamdi. Rumah yang penuh dengan pujian. Allahu Akbar. Para orang tua dimanapun Anda berada. Tentu di antara kita ada yang pernah mengalami keguguran. Ada yang pernah ditinggal mati anaknya. Ya saat sedang lucu-lucunya. Saat sedang usia-usia yang menggemaskan. Tapi ketahuilah bahwa nanti pahala akan kita terima, pahala yang besar. Ketika kita bersabar. Ketika kita memuji Allah SWT atas segala musibah yang kita alami ini. Jangan bersedih dengan kehilangan anak kita. Bersedih yang wajar itu boleh. Ya, saat musibah bersedih boleh. Tapi setelah itu pujilah Allah. Bahwa di balik ini semua ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian hadis 145. An Khalid bin al-Abashi qala mata ibnun li fawajadtu alaihi wajdan shadidan. Faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan Nabi SAW syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Qala sami'tu minan Nabi SAW yaqul sigarukum da'amisul jannah. Dari Khalid al-Absyi dia berkata, aku memiliki seorang anak laki-laki yang telah meninggal dunia dan aku mendapati dalam diriku kesedihan yang sangat sedih. Kemudian aku berkata, wahai Abu Hurairah, tidakkah ada sesuatu yang kamu dengar dari Nabi SAW yang bisa menghibur hati kami ya terhadap anak-anak kami yang sudah meninggal? Maka Abu Hurairah berkata, aku mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, sigorukum, anak-anak kalian yang masih kecil yang meninggal dunia, da'amisul jannah, maka bagaikan seperti jentik-jentik yang ular-ular jentik di surga. Artinya dia akan keluar masuk ke surga membawa kedua orang tuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bapak menemui Abu Hurairah sambil berkata, anakku sudah meninggal dunia. Anakku sudah meninggal dunia. Wahai Abu Hurairah, adakah sesuatu yang pernah engkau dengar dari Nabi yang bisa menghibur hati kami? Karena kami mendapati kesedihan. Kami sangat sedih atas meninggalnya anak kami. Adakah sesuatu yang kamu dengar dari Rasul SAW yang bisa menenangkan hati kami, membuat hati kami lebih baik? Maka Abu Hurairah mengatakan,
sigorukum, anak-anak kecil kalian itu bagaikan sesuatu yang mondar-mandir keluar masuk ke surga. Dalam riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa anak kecil yang meninggal, maka di surga yalqa ahaduhum abahu. Salah seorang di antara mereka akan menjumpai bapaknya. Fayakhudhu binahiyati thawbihi fala yufarikuhu hatta yadkhulal jannah. Kemudian anak kecil ini akan memegang ujung baju orang tuanya dan tidak akan melepasnya sampai masuk surga. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anak kecil yang meninggal dunia, maka mereka di surga. Ya. Ketika Aisyah mendapati seorang wanita anaknya meninggal, Rasulullah Aisyah mengatakan usfurun min asafiril jannah. Burung-burung kecil yang berterbangan di surga. Ya. Usfurun min asafiril jannah. Kemudian dalam hadis Muslim juga Rasulullah mengatakan anak-anak kecil yang meninggal dunia ini akan menjumpai bapaknya, kedua orang tuanya. Kemudian menarik bajunya. Dan tidak akan dilepas bajunya tersebut, ditarik, dipegang terus sampai masuk surga. Hadis yang mulia ini memberikan penjelasan pada kita bahwa anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga dan mereka mondar-mandir ya di surga. Dan mereka tidak dilarang untuk keluar masuk dari surga. Allahu Akbar. Saudaraku, ini adalah berita gembira kedua bagi para orang tua yang ditinggal mati anaknya. Orang yang ditinggal mati anaknya, pahalanya kepada bapak ibunya, pahalanya kepada anak itu sendiri. Kepada bapak ibunya, penghalang api neraka. Kepada anaknya, dia diberikan kebebasan di surga untuk keluar masuk. Dalam hadis ini dikatakan da'amis. Da'amis itu jamak dari du'mus. Ya. Da'amis itu jamak dari du'mus yang artinya adalah duwaibah takunu filma. Duwaibah itu ulat yang ada di air tidak bisa lepas dari air. Jentik lah kalau bahasa kita. Kalau kita ada air, ada yang suka jalan-jalan begitu ya. Itu namanya apa namanya? Ulat ya. Jentik ya. Nah seperti itu. Artinya apa? Anak kecil dengan surga dia tidak akan berpisah. Dia tidak akan dilarang masuk surga. Dia akan keluar masuk terus. Sayyahun, keliling ya. Sebagaimana air dia kan jentik-jentik ini akan selalu jalan di air. Itu da'amis. Maksudnya anak kecil tersebut akan mondar-mandir di surga. Maka ini merupakan keutamaan bagi anak kecil dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia. Bagaimana dengan anak-anak kecil dari orang kafir? Anak-anak kecil dari orang kafir tidak akan langsung masuk surga. Menurut pendapat yang lebih kuat, dia akan diuji dengan ujian Allah yang lebih tahu. Ya, karena pada asalnya semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Misalkan ada ibu non-muslim melahirkan anak, baru sehari 2 hari meninggal. Nah ini status anaknya bagaimana? Apakah masuk neraka ataukah langsung masuk surga? Menurut pendapat yang lebih kuat, Allah alam, bahwa anak ini akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah lebih tahu apa ujiannya. Kalau dia memilih surga, jalan surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi kita baca. Ya. An Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal 3 orang anaknya, kemudian dia mencari pahala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qulna ya Rasulullah wasnan. Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal baru 2 anak? Qala wasnan, 2 anak juga masuk surga. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir, wallah ara law qultum wahid laqala wa ana adhunnuhu wallah. Kemudian aku berkata kepada Jabir bin Abdullah, demi Allah,
Aku berpendapat kalau kalian berkata bagaimana dengan satu, niscaya Nabi akan mengatakan satu anak pun bisa membuat masuk orang tuanya ke dalam surga. Demi Allah, memang begitu saya akan mengiranya. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah menerangkan keutamaan bahwa orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya dan dia mencari pahala. Lihat, fahtasabahum. Jadi ketika ditinggal mati anaknya, dia mencari pahala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang tua yang mendapatkan keutamaan ini yaitu bagi yang bersabar dan mencari pahala. Bukan ketika anaknya meninggal dunia, dia malah memberontak, marah-marah, benci, bahkan mengatakan takdir itu kejam. Ini tidak boleh. Ini akan terhalang dari pahala yang besar masuk surga. Jadi orang tua yang ditinggal mati anaknya, kemudian dia bersabar dan mencari pahala, maka dia akan masuk surga. Kemudian ada bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal dari anak kami baru 2, tidak sampai 3? Nabi mengatakan, wasnan, 2 juga termasuk. Kata perawi, andaikan yang nanya tadi, bagaimana kalau cuma 1? Niscaya Nabi juga akan jawab, iya, bisa juga masuk surga. Hadis yang mulia ini ya bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa seorang mukmin itu selalu akan diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah kematian anak. Ya. Maka hendaklah dia mencari pahala dari kematian anaknya, putra-putrinya. Baik itu baru 1, 2, atau 3. Keutamaan dalam hadis ini tidak terbatas bagi yang sudah meninggal anaknya 3 saja. Yang baru keguguran 1 kali, keguguran 2 kali, maka dia akan berbahagia dengan hadis ini. Sebagaimana kata rawi, andaikan tadi yang bertanya bagaimana kalau 1, niscaya Nabi akan menjawab 1 juga bisa membuat orang tuanya masuk surga. Maka bergembiralah wahai para orang tua apabila Anda pernah keguguran di atas 4 bulan. Karena keguguran itu ada yang kurang dari 4 bulan, ada yang lebih dari 4 bulan. Yang lebih dari 4 bulan atau minimal 4 bulan, ini yang sudah disebut manusia. Maka kalau sudah disebut manusia, berlakulah hukum-hukum. Ya, dimandiin, disolatin, ya dikafani, disolatin, diakekahin. Ini yang disebut manusia dan ini akan membawa pahala besar bagi kedua orang tuanya dengan terhalang dari api neraka, masuk surga. Tapi kalau kegugurannya kurang dari 4 bulan, ya, maka belum disebut sebagai manusia, ya, belum disebut sebagai manusia, maka tidak diakekahi, tidak diberi nama, ya, tidak pula disolati karena bukan manusia. Dan ibunya yang mengalami keguguran pun tidak disebut sebagai wanita nifas. Ya, jadi hadis ini kalau kita pernah mengalami keguguran, maksudnya adalah keguguran yang memang sudah berbentuk janin, sudah disebut manusia. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, berita gembira dari Rasul wajib kita terima. Ya, kita masukkan dalam hati kita kegembiraan bahwa saya ditinggal mati anak saya tidak percuma begitu saja. Ternyata ada kebaikan di balik itu, yaitu dengan berita gembira masuk surga dengan syarat bersabar dan mencari pahala. Allah alam, ini yang bisa kami bahas. Silakan berikutnya tanya jawab. Nah. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah menyampaikan materi. Silakan kepada para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa melalui hubungan telepon langsung di 021 890 1603 atau di pesan singkat WhatsApp di 0813 1445 557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab interaktif, baiklah kita jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen tanya jawab sesi interaktif. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menghubungi telepon di 021 890 1603 atau di pesan singkat di 0813 1445 557.
Baik Ustaz, sepertinya sudah ada hubungan telepon yang masuk. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Halo? Sudah masuk? Bang? Assalamualaikum. Ya? Silakan. Oh, rupanya sambungannya terputus, Ustaz. Baik, sambil menunggu telepon lainnya, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan. Sudah masuk. Halo? Putus-putus? Baik, kita bacakan terlebih dahulu saja pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan juga kru Ahsan TV selalu diberikan kesehatan yang barokah, amin. Afwan Ustadz mau bertanya, berapa batasan usia anak yang meninggal yang dijamin masuk surga? Dari Pepi di Cibubur. Baik. Silakan Ustadz. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, berapa batasan usia anak ya meninggal dunia itu bisa masuk surga? Kalau kita lihat hadis-hadis dari Rasul SAW, hadis pertama bersifat umum. Tidaklah seorang muslim meninggal anaknya 3 orang kecuali akan masuk surga. Ini sifatnya umum, tidak dibatasi usia. Ya, selama itu adalah anak kita. Kemudian ada hadis-hadis lain yang menceritakan tentang anak-anak kecil yang dia adalah keluar masuk di surga, bisa mondar-mandir, bisa menarik orang tuanya. Berarti anak kecil. Anak kecil itu batasannya sebelum dia balik. Sebelum dia akil balik. Maka ini anak-anak kecil. Nah, kalau kita gabungkan makna dari 2 hadis yang bersifat umum dan ada yang bersifat kecil, yang bersifat khusus, maka bisa diambil tarik kesimpulan kalau anak-anak kita itu meninggal, ya dia adalah anak kecil, belum akil balik, maka dia bagaikan anak yang bisa mondar-mandir di surga. Sudah bisa dipastikan dia itu akan masuk surga anak kita. Kalau dia anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Ingat, anak kecil sebelum akil balik. Karena anak kecil yang belum akil balik itu tidak ada dosa. Belum dicatat. Nah, namun kalau yang meninggal ini adalah anak-anak kita yang sudah dewasa, sudah akil balik, usia-usia SMP, SMA, atau bahkan sudah berkeluarga, maka berlakulah hukum-hukum setelah akil balik. Di antara hukum setelah akil balik, dicatat amal baik dan amal buruk. Ya, amal baik dan amal buruk. Ini berkaitan dengan anaknya. Jadi, anak kita yang sudah besar meninggal dunia, maka berlakulah hukum seperti orang yang lain. Tetap dihisab, tetap ditimbang kebaikan dan keburukannya. Tidak otomatis langsung masuk surga. Beda dengan anak kecil yang memang dia belum punya beban taklif. Tidak ada dosa, tidak ada ya catatan buruk, itu tidak ada. Tapi kalau pahala, tentu anak kecil mendapatkan pahala. Ini, nah. Baik, Ustaz, atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Abu Rizka di Cikarang. Tadi dijelaskan jika orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, jika ikhlas dan sabar akan menemui anaknya di pintu surga. Bagaimana jika orang tuanya penuh dosa, apalagi dosa syirik? Apakah tetap akan masuk surga atau setelah masuk neraka terbelah? Jazakallahu khair. Baik. Tadi sudah kita katakan bahwa anak-anak kecil yang meninggal dunia bisa dijumpai oleh anaknya di pintu surga, ya ditarik bajunya sampai masuk surga. Bagaimana kalau orang tuanya bergelimang dengan dosa? Bahkan dosanya bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar seperti syirik. Apakah akan tetap bisa ditarik oleh anaknya ke dalam surga atau dia masuk neraka dulu sesuai dosanya? Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang telah kami ceritakan tentang anak kecil yang menarik baju orang tuanya masuk surga, ini tetap berlaku pada keumuman. Ya, artinya orang tua tetap dihisab,
tetap diminta pertanggungjawaban terhadap dosa yang dia lakukan. Termasuk dosa adalah dosa syirik. Bahkan dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT kecuali dia taubat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dosa syirik ini harus kita jauhi. Karena dosa syirik bisa menghapuskan amalan ibadah, bisa menjadi penghalang kita masuk surga. Jadi tetap orang tua itu berlaku hukum-hukum setelah akil balik berupa hisab, pencatatan amal baik dan amal buruk. Tidak otomatis dibantu masuk begitu saja. Kalau dosa syirik bisa menjadi penghalang. Berbeda dengan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada telepon masuk, Bang? Belum ya? Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada? Halo? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, dari mana Ibu? Ya, dari Malang, dengan hamba Allah. Di Malang ya? Iya. Iya, silakan. Bu. Iya, saya mau tanya Pak Ustaz. Saya kan punya anak, dulu umur 7 hari meninggal. Nah, kemudian anak itu, yang ingin saya tanyakan, anak itu di akhirat nanti di surga apakah tumbuh besar, apakah itu memang rahasia Allah. Cuman saya mau tanya itu aja, apakah tetap dalam keadaan bayi, apakah nanti sudah besar bertemu kita gitu Pak Ustadz. Nah, kemudian yang kedua, saat anak saya meninggal itu, saya kan sampai sekarang ini sudah masuk di mu'alaf. Maksudnya dulu saya bukan muslim gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti hukumnya jika kita itu misalnya dalam sholat masih ada deg-degan seperti kurang kusuk gitu Pak Ustadz. Apakah tobat kita diterima gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Berarti penanya ini dulunya ketika anaknya meninggal dunia masih non muslim ya. Pertanyaan pertama, apakah anak saya yang usia 7 hari setelah lahir meninggal dunia, nanti di surga dia akan tumbuh menjadi anak besar, ataukah masih kecil? Ya, ketika akan menjumpai kita. Dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan riwayat Muslim bahwa si Gorun, anak-anak kecil itu akan berlari-lari menarik orang tuanya, bajunya sampai ke surga. Allahu a'lam, ini termasuk rahasia Allah, permasalahan yang gaib yang tidak kita ketahui. Karena dalam riwayat yang lain, penghuni surga itu adalah dalam usia yang bagus-bagusnya, yaitu usia terbaik, usia muda, menjadi seorang pemuda. Ketika ada seorang nenek bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah nanti di surga ada nenek-nenek? Rasulullah menjawab, tidak ada. Ya, kamu tidak akan masuk surga karena manusia di surga nanti akan dibangkitkan dalam usia muda, artinya masih muda, tidak kecil, tidak juga tua. Maka hadis-hadis semacam ini perlu dikompromikan, ya. Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan anak kecil akan menarik baju orang tuanya, kemudian dari sisi lain bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang sudah jadi pemuda, tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu tua. Maka hal inilah yang dikabarkan sampai pada kita. Selebih dari itu, ini adalah rahasia Allah SWT yang harus kita imani. Yang kedua, ketika saya dulu non muslim, sekarang sudah muslim, ya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bahwa orang yang masuk Islam, aslamta alama aslamta alaih. Engkau telah masuk Islam sebagaimana menghapuskan kesalahan yang sebelumnya. Jadi orang yang masuk Islam, kalau dia punya dosa itu akan terhapus dengan masuk Islamnya. Kebaikan yang dulu dia kerjakan dihitung sebagai pahala, ya, sebelum Islam. Dia tidak hilang begitu saja. Kemudian ketika sholat,
kadang tidak khusyuk, apakah itu teringat anak yang meninggal atau bagaimana, apakah tetap sah sholatnya? Sholatnya tetap sah selama tidak meninggalkan rukun-rukun kewajiban sholat yang merupakan syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu kalau ingin sah, rukunnya diperhatikan. Syarat-syarat sholatnya diperhatikan. Ini yang nggak boleh hilang. Kalau hanya terlintas dalam pikiran, ini tidak akan menghilangkan keabsahan sholat. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz dapat mewakili. Jazakallah khair. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan beberapa tahun yang lalu anak saya meninggal di usia 14 tahun. Apakah usia tersebut termasuk anak belum balik atau sudah? Dan apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak saya tersebut agar diampuni dosa-dosanya jika dia sudah melakukan dosa besar? Jazakallah khair Ustaz. Hampir Jadi, sama. Pertanyaannya, anaknya meninggal dalam 14 tahun. 14 tahun. Bagaimana, apa yang harus bisa saya lakukan kalau ternyata si anak ini pernah melakukan dosa. Terlebih lagi dosa-dosa besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bila anak kita meninggal dunia dan dia sudah balik, tentunya saat dari usia akil baliknya, ya pertama kali dia mimpi basah, atau kalau dia perempuan dia pertama kali dapat haid, dengan usia meninggalnya nanti akan tetap dihisap. Taruhlah usia balik kita rata-rata kalau laki-laki 12 tahun ya, meninggal 14, berarti kan 2 tahun. Selama 2 tahun ini akan ada pencatatan amal baik atau amal buruk. Kebaikannya akan dihitung pahala sebagai tabungan dia, keburukannya juga dihitung sebagai dosa. Bagaimana kalau dia melakukan dosa besar yang mungkin dia belum bertaubat dan lain-lain? Pelaku dosa besar selain kesyirikan, ya, pelaku maksiat, dosa besar selain kesyirikan berada di masyiah Allah. Artinya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa besarnya lebih banyak dari kebaikannya, kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksa dia sesuai kadar dosa. Ya, sesuai kadar dosanya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, maka akan diampuni gratis. Diampuni langsung dengan kasih sayang Allah. Dia akan masuk surga, tidak akan disiksa dulu di neraka. Lalu orang tua bagaimana? Apakah bisa mendoakan anaknya? Jawabannya bisa. Ya, kita doakan semoga anak kita diampuni kesalahannya, bisa. Namanya doa itu bisa. Ya, tapi kita hanya bisa berusaha. Yang menentukan hasilnya nanti di akhirat anak kita apakah diampuni dosanya atau tidak, maka Allah yang akan berkehendak sesuai dengan masyiahnya. Dan yakinilah bahwa Allah itu akan menerima doa-doa kita, apalagi doa orang tua kepada anak, termasuk doa yang mustajab, yaitu doa ul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka jangan lepaskan lisan kita untuk selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada telepon masuk? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari mana? Dari siapa dan dari mana? Ibu Asmiyah di Riau. Oh, di Riau. Silakan Bu Asmiyah, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustaz, seorang ibu kan hamil. Jadi hamilnya tuh usianya 2 bulan, 3 bulan tuh kalau kata orang kami Banjar tuh keguguran Ustaz. Iya. Jadi keguguran. Jadi ibu kan mengerjakan amal yang soleh. Jadi kata orang, tidak dengar dari Ustadz, kata orang. Kalau seorang ibu tuh hamil keguguran, nanti kalau sudah meninggal dikubur, nanti dia datang cahaya terang menerangi ibu tadi dikubur. Apa itu ada hadisnya kata Ustadz? Yang satu lagi ini hamilnya sudah cukup bulan, tapi hilang Ustaz, hilang. Jadi itu macam mana tuh Ustaz solusinya? Hilang. Apakah nanti sudah di alam barzah nanti dia apakah datang ke macam mana tuh Ustaz? Baik. Nah itu ya Ustaz ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Baik, silakan. Mohon penerangan nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kami, seorang ibu di Riau, beliau memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Seorang ibu yang hamil usia 3 bulan kemudian mengalami keguguran. Kata orang kalau ada ibu yang hamil 3 bulan belum 4 bulan ya keguguran kemudian dikuburkan itu akan menjadi terang. Datang cahaya yang meneranginya. Apakah itu ada hadis yang sahih? Wallahu alam, kami belum mengetahui ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Jadi kalau janin, bukan janin ya, janin yang dikubur usia 3 bulan kemudian akan datang cahaya, ini wallahu alam kami tidak tahu apakah ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Kami khawatir termasuk hanya khurafat, suatu yang tidak jelas, kabar-kabar katanya-katanya saja. Jadi kita tidak mengimani, dan yang kita imani bahwa semua ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, apabila apa tadi sudah hamil 7 bulan kemudian apakah pertanyaannya tadi yang kedua? Janinnya hilang. Apakah nanti di alam barzahnya seperti apa? Ini secara medis harus dilihat dulu. Karena dalam istilah medis ada yang disebut hamil anggur. Ya. Jadi dia bukan kehamilan yang betulan, hanya kelihatannya seperti orang hamil. Ini perlu diperiksa secara medis bahwa apakah betul dia hamil ataukah tidak. Karena ada istilah-istilah dalam ilmu medis masalah kehamilan seperti ini. Jadi kalau secara medis itu tidak dianggap sebagai sebuah kehamilan, ya tidak ada hukum tentang di alam barzahnya bagaimana dan seterusnya. Apalagi ini termasuk perkara yang gaib yang kita tidak tahu bagaimana kejelasannya kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Naam, Allah alam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah hampir 60 menit menemani Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz, baik materi ataupun jawaban-jawabannya, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dicatatkan sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Simak terus kajian-kajian Hasan TV, insya Allah mudah-mudahan menyampaikan ajaran Islam yang hak. Silakan disimak terus. Besok insya Allah ada kajian 40 hadis wanita Ustaz ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrul Fatwa di jam 5.30 seperti biasa di kajian Sabtu pagi. Silakan simak terus kajian-kajian yang ada di Hasan TV. Kami sampaikan permohon maaf jika pada kesempatan ini kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang dari pemirsa. Kami juga mau dari kru menyampaikan permohon maaf jika dalam menyampaikan kurang berkenan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.